selama ini kan kita edukasi ya, kita dapat edukasi dan kita mengedukasi juga kalau misalkan kita konsumsi Subarasi pada pasien yang punya gangguan-gangguan kesehatan tertentu, suruh obatnya tuh jangan diberhentiin gitu ya dok. Ya, Jadi tetap tetap dikonsumsi obat dokter dan tetap konsumsi produk kita juga. Nah, ini ada yang tanya, apakah kalau misalkan saya dapat obat dokternya ini aspirin, Copidogrel, dan CPG, apakah masih tetap saya harus konsumsi yang mana nih dok? Maksudnya, apakah tetap harus dua-duanya nggak masalah, sama Subarasi pun, atau misalkan salah satu jenisnya aja atau gimana dok? oke. Jadi yang pertama kita konsumsi dua-dua. Karena Hmm, apa? Kalau awalnya apalagi sudah minum obat ya, aspirin kan lebih cepat itu untuk menimbulkan efek. Tetap dalam waktu 20 menit, 30 menit dia sudah menimbulkan efek penghambatan trombosit ya. Nah, yes. kalau di Nah, ini kan 3 jam setelah konsumsi ya, baru ada perbedaan yang signifikan. Tentu waktu itu ber, ber waktu itu penting. Nah, setelah itu kita lihat ya bahwa kalau kita mau efektif karena umurnya 18 jam, kalau mau efektif kita harus sering konsumsi subarasinya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi nggak bisa kalau diberikan sekali sehari. Karena jelas 18 jam sudah kembali ke fungsi dasar. Kita nggak ingin dia kembali ke dasar ya. Kalaupun dia menurun, kita ingin dia meningkat lagi, turun, meningkat, tapi di batas atas. Karena itu kalau diberikan 3 kali sehari tentu lebih ideal ya, per 8 jam diberikan. Nah, tetapi pada saat nanti sudah fungsi subarasi ini baik ya, karena saya beberapa pasien bilang, oh beberapa downline juga tanya ya, fungsi kekentalan darahnya segala macam, trombositnya semua sudah normal gitu. Lalu bagaimana? Ya kalau saran saya yang dihentikan adalah obatnya. Karena bagaimanapun obat itu kan ada efek samping seperti tadi kita lihat untuk lambung, lalu juga apa namanya tidak selalu efektif ya. Malah kalau Profesor Butoroy bilang pada 30% populasi tidak efektif. Nah, kalau kita barengi dengan subarasi, tentu populasi yang begini akan sangat diuntungkan sekali. Karena apa? Karena harusnya tidak ada efeknya apa-apa, aspirinnya tetapi jadi berefek subarasinya, lalu dia fruit flow-nya berefek. Nah, dia bisa mendapatkan efeknya. Tetapi pada saat yang minum aspirin berefek pun, kalau memang efek itu sudah bisa digantikan dengan subarasi, saran saya adalah kembali ke subarasi. Karena pertama ada fruit flow-nya, lalu subarasi kan juga mengandung banyak hal lain ya, untuk regenerasi sel dan lain sebagainya, mengandung SOP dan lain sebagainya, tentu akan lebih positif bagi orang-orang yang sakit. Dan kita lihat juga pada kenyataannya di lapangan kan testimoni-testimoni banyak yang luar biasa ya. Jadi kurangilah obat pada saat yang dibutuhkan, sehingga nantinya kalau perlu ya pakai produk-produk ini aja gitu. Kan lebih banyak keuntungannya. Tadi kita udah bahas ya masalah ini ya. Jadi fungsi trombosit ini juga penting karena gini, kalau pertahanan tubuh kita terhambat, ya tentu nanti masalah gitu. Kan kalau kita ada penyakit lain datang, kita jadi rendah daya tahan tubuhnya, imunitasnya. Sedangkan kalau pakai tomat kan hal ini tidak terjadi ya. Artinya minimal sekali. Jadi kalau yang minimal ini boleh dikatakan tidak terjadi ya. Nah, karena itu oke lah ya, trombositnya masih bisa berfungsi bagus. Katakan kalau terganggu 13% atau 36% lah ya masih oke lah, masih 60 sekian persen atau bahkan 80 sekian persen ya berfungsi pertahanan tubuhnya. Tapi kalau ini bayangkan kalau sampai tercapai 90% berarti cuma 10% pertahanan tubuhnya, tentu ada resiko yang tinggi. Karena itu lebih baik konsumsi fruit flow daripada konsumsi aspirin. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu begini, ya tentunya kalau awal kita konsumsi dua-dua oke, tetapi segera begitu kondisi oke, normal, stoplah konsumsi aspirinnya secara bertahap ya, sehingga kita bisa terus monitor tetap dalam kondisi normal. Mungkin itu Pak Angga.